Berdenyut dengan nadi dari sektor perikanan, baik itu budidaya ataupun tangkapan langsung, Desa Pangkahwetan yang terletak di Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur, merupakan tempat bagi 11.624 jiwa yang berada di wilayah seluas 31,86 km persegi. Potensi di desa ini luar biasa. Dari kolam-kolam dan tambak aktif seluas 3.624 hektar, desa ini dapat menghasilkan ikan sekitar 25.000 ton per tahunnya. Di luar budidaya, perairan lepas memberikan anugerah tangkapan yang dapat mencapai 17.865 ton per siklus edar tahunan. Mayoritas mata pencarian masyarakat kita adalah petani tambak dan nelayan. Dan akhir-akhir ini memang kita sudah menggeluti budidaya karena kita mempunyai 3.000 hektar lebih tambak aktif yang selama ini komoditinya adalah bandeng dan udang faname. Namun 1 tahun ini teman-teman pembudidaya juga sudah mencoba untuk budidaya ikan nila salin, ikan nila yang kuat di air payau. Tentu itu menjadi value added bagi kita terkait dengan 5 tahun akhir-akhir ini selepas kita per tahun 2021 ditetapkan oleh KKP sebagai Kampung Budidaya Ikan Bandeng. Di jantung desa, tumbuh pusat harapan baru. Bukan sekedar bangunan, tapi wujud nyata dari kebutuhan bersama yang telah lama dinanti. Tepat di tanggal 4 Juni 2025, lahirlah sebuah badan usaha yang menjadi percontohan nasional, yaitu Koperasi Desa Merah Putih Pangkahwetan. Sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2025 bahwa Kementerian Kelautan Perikanan ditunjuk sebagai koordinator pelaksana harian wilayah 4. Jadi wilayah 4 itu ada 4 provinsi, yaitu Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB. Tentu di sana kita mengkoordinasikan satgas daerah, baik provinsi maupun kabupaten, untuk bagaimana melakukan percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pada akhir Juli kita sudah menyelesaikan sekitar 100%, yaitu sebenarnya 13.818 Koperasi Desa Merah Putih telah terbentuk dan memiliki badan hukum. Termasuk salah satunya adalah Pangkahwetan sebagai salah satu Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi percontohan. Ini menarik karena Pangkahwetan memiliki potensi sumber daya ikan, khususnya budidaya bandeng, sehingga kita bisa mensinergikan ya Koperasi Desa Merah Putih yang ada di Pangkahwetan untuk mengembangkan potensi daerah khususnya budidaya bandeng. Kita punya semangat bahwa koperasi di Desa Pangkahwetan tentu harapan kita bisa mengurai problem sosial, ekonomi masyarakat kita. Visi Koperasi Desa Merah Putih Pangkahwetan tentu kami ingin menjadi sebuah koperasi yang mandiri, handal, kemudian profesional, dan juga semuanya serba digital demi kesejahteraan masyarakat Desa Pangkahwetan. Untuk misi kami jangka pendek, tentu kami ingin meningkatkan kualitas manajemen koperasi kami. Kemudian juga membangun kepercayaan anggota dan juga mensejahterakan anggota melalui permodalan awal, baik simpanan anggota maupun dari permodalan dana desa. Itu kemudian untuk yang jangka panjang, tentu kami ingin menjadi pusat ekonomi desa itu. Per hari ini justru anggota kita sudah 325. Itu berasal dari berbagai macam elemen masyarakat. Karena di awal pembentukan Kopdes kita sudah sosialisasi ke banyak elemen selain teman-teman petani tambak, nelayan, ibu-ibu kader, UMKM,
PKK dan sebagainya. Harapan kita bahwa dengan berpartisipasi di koperasi, kita bisa sama-sama selain memajukan koperasi adalah apa yang menjadi kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi. Untuk bicara kesejahteraan anggota tentu bukan hal yang mudah, bukan perkara yang mudah, tentu butuh effort yang luar biasa dari para pengurus, terutama cucuran keringat mereka, dan strategi dari kami itu tentu pertama penguatan ekonomi anggota, kemudian pengembangan usaha-usaha anggota seperti UMKM, kemudian binaan kami, dan juga permodalan dari dana desa maupun himbara. Jadi koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu koperasi yang memang dibentuk, tentu tantangannya adalah SDM atau sumber daya manusia, dan ini perlu kita dorong bersama. Kami kerjasama dengan Kementerian Koperasi, bagaimana SDM ini bisa kita kuatkan agar pengelolaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa dikelola dengan tata kelola yang lebih baik. Kita bermitra dengan BRI, ID Food, Bulog, Pertamina Patraniaga, dan sebagainya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita menyediakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bahkan kita setiap minggu pagi, selain untuk mengenalkan Kopdes, kita juga ikut membantu masyarakat dengan berjualan langsung di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab kita. Kalau yang di pasar sembako murah di pagi hari, di hari Minggu itu kita jual sembako murah, terutama kita fokusnya di beras murah, kemudian di minyak, kemudian tepung, dan juga gula. Alhamdulillah antusiasme mereka sangat tinggi, dan kemudian kita masih bisa menyediakan barang dan produk yang dibutuhkan oleh warga, sehingga mereka berbondong-bondong. Itu terbukti dari omset penjualan kita dari jam subuh sampai sekitar jam 7, itu rata-rata kita bisa mendapatkan omset sampai 7 juta, Mas. Menyediakan beberapa sembako kebutuhan sehari-hari untuk ibu-ibu. Ini sukanya ibu-ibu ini biasanya, karena di Koperasi Merah Putih ini murah-murahnya ini. Kaut 1000, kaut 500 itu dikejar sampai ujung dunia biasanya. Apalagi ini ujung Pangkalan, tambah enak polis, nggih. Ayo monggo ibu-ibu. Nama saya Ibu Khalifah dari Desa Ujung Pangkal. Saya seorang penjual gorengan yang sering beli minyak di sini karena harganya lebih murah daripada di toko. Tentu Koperasi Desa Merah Putih memiliki fungsi juga, yaitu bagaimana koperasi ini bisa mampu melayani atau menjadi jembatan bagi pemerintah, bisa lebih dekat kebijakan-kebijakan pemerintah untuk bisa sampai ke desa. Baik itu melalui pelayanan tingkat dasar, kesehatan, maupun juga terkait dengan bantuan pemerintah. Termasuk yang fungsi kedua adalah bagaimana kebutuhan dasar itu bisa disediakan oleh Koperasi Desa Merah Putih, khususnya bagi desa tersebut. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita lupa akan kekuatan yang ada dalam kebersamaan. Ini bukan sekedar gedung berukuran 9x7 meter, melainkan sebuah rumah bersama. Rumah ini adalah denyut nadi, motor penggerak ekonomi baru yang didukung penuh oleh setiap individu yang percaya pada kekuatan kolektif. Perjalanan ini bukan tanpa tantangan,
Tantangan pertama yang mereka hadapi adalah soal modal. Disinilah peran unit simpan pinjam KDMP yang berkolaborasi dengan beberapa lembaga bank untuk membuka akses permodalan bagi mereka. Bisa kita pahami bersama, salah satu problem budidaya kita adalah terkait dengan kekurangan modal, sehingga banyak petani atau pembudidaya itu terjebak dalam sistem ijon oleh tengkulak atau jeragan-jeragan itu. Itu yang menjadi harapan kita ke depan, bahwa Kopdes bisa menjadi solusi bagi mereka sehingga profit yang didapatkan oleh pembudidaya itu bisa maksimal. Lalu, tantangan kedua, pasokan. Koperasi menyediakan kebutuhan vital dari mulai benih ikan bandeng, pakan ikan, hingga pupuk didukung gudang yang memadai. Agar terjaga kualitasnya, rantai pasokan ini dijaga melalui kemitraan yang strategis, termasuk pendampingan dari Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo dan pengawasan mutu. Sebelum ditetapkan menjadi Kampung Budaya Bandeng sesuai dengan Kepmen KKP 64 tahun 2001 itu, hasil budidaya kita setiap tahun itu sekitar 93.000 ton. Namun setelah pemerintah hadir melalui Kampung Budidaya itu, kita ada kenaikan baik kualitas maupun kuantitas terkait dengan hasil budidaya. Karena KKP menuntut kita dengan bantuan-bantuan yang diberi itu, tentu kita harus ada peningkatan budidaya. Dan alhamdulillah kemarin Pak Bupati mentarget kita di Kampung Bandeng itu di tahun 2024 kita sudah 150.000 ton per tahun. Kampung budidaya ini memang mengembangkan budidaya bandeng yang menjadi salah satu spesies ikan andalan di Kabupaten Gresik, yang menjadi salah satu andalan masyarakat untuk penghidupan mereka. Dan kita sebagai insan budidaya di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan memang ditugaskan untuk mendukung kegiatan tersebut agar lebih sukses dan masyarakat juga lebih maju dalam berbudidaya bandeng di Kabupaten Gresik ini. Kami sebelum terpilih, kami tetap melakukan proses budidaya dengan pola budidaya tradisional. Warisan dari keluarga turun-temurun. Sesudahnya kami merasa lebih bersemangat karena merasa diperhatikan oleh pemerintah. Dan tentunya dengan hadirnya pemerintah, kami mendapatkan pelatihan-pelatihan dan bimbingan-bimbingan dalam berbudidaya. Ya, untuk pembudidaya, kami di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Budidaya memberikan bantuan berupa benih. Ya, memang sejak tahun 2023 kita rutin memberikan bantuan benih bandeng, ada bantuan benih udang yang memang masyarakat di Pangkahwetan ini pola budidayanya ada polikultur. Jadi membudidayakan antara bandeng dan udang paname ataupun udang windu itu secara bersamaan. Tentunya dengan hadirnya pemerintah kami lebih optimis dan bersemangat, dan tentunya membawa manfaat yang lebih besar kepada kami petani dalam hal teknik berbudidaya dan tentunya peningkatan kesejahteraan taraf hidup kami selaku pembudidaya. Karena kami ini sudah ditetapkan sebagai kawasan kampung perikanan budidaya, tentunya kami mendapatkan pengetahuan teknik-teknik berbudidaya. Jadi kami mengikuti proses budidaya itu mengikuti aturan cara berbudidaya ikan yang baik dengan memilih bibit yang unggul dan berkualitas serta menggunakan pakan yang berkualitas. Tentunya hasil panen ikan kami tetap berkualitas dan unggul. Itu kalau masalah tonnase tergantung kita tebarnya berapa. Tapi rata-rata kalau untuk mungkin luasan segini, ini ya di angka 3-4 ton. Nah, satu tambak itu ada beberapa jenis karena sistem kami polikultur. Jadi ada ikan, ada udang windu, ada nila juga.
Kami mengharapkan agar pertama kegiatan budidaya ini jauh lebih meluas lagi. Jadi masyarakat tidak hanya bisa mengembangkan produksi bibitnya sendiri dalam artian bibit bandeng itu digelondongkan sendiri, bisa dibudidayakan sendiri, maupun kegiatan panennya tidak memberikan langsung kepada pengepul. Jadi mereka bisa mengelola sendiri sampai bila perlu sampai kegiatan produksi yang ke arah pengembangan pasar sendiri, maupun pengolahan bandeng berupa bandeng asap, apapun bandeng presto dan sebagainya. Jadi menambah income masyarakat yang memang lebih banyak orang lagi yang terlibat tenaga kerja untuk pengembangan budidaya bandeng ini. Tentu peran KKP dalam hal ini kita juga turut mendorong melalui kerjasama dengan seluruh instansi yang ada, baik itu di daerah, dengan Kementerian Koperasi, Dinas Perikanan juga, dan juga bersama stakeholder yang lain. Tentu di internal KKP kita juga mendorong untuk memberdayakan para penyuluh yang ada di lokasi tersebut untuk bagaimana kita membina usaha-usaha yang khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Tentu upaya kita ini agar Koperasi Desa Merah Putih khususnya di wilayah 4 bisa beroperasional dengan lebih baik lagi, sehingga langkah-langkah untuk kita bisa menguatkan perekonomian lokal khususnya yang berbasis di desa ataupun kelurahan yang memiliki potensi perikanan bisa berkembang lebih baik seperti halnya di Pangkahwetan. Tentu itu menjadi semangat kita karena secara kualitas kita juga sudah mengarahkan kepada ibu-ibu pelaku UMKM agar hasil budidaya itu tidak hanya dijual mentah, tapi diolah menjadi oleh-oleh khas Pangkahwetan ini. Jadi bandeng itu ada sebagian yang diolah menjadi otak-otak, bandeng asap, presto, sape, dan sebagainya. Itu menjadi ciri khas oleh-oleh yang selama ini digeluti oleh ibu-ibu, dan di Koperasi Desa itu menjadi salah satu pengisi barang-barang di gerai selain sembako itu. Koperasi ini tidak berhenti di hulu, tapi juga mendorong hingga ke hilir. Mereka juga aktif dalam budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil panen anggotanya, termasuk berbagai produk olahan UMKM. UMKM di sini ada beberapa produk, ada pengolahan ikan. Ikan di sini kami ada mempunyai 3 macam, Ibu. Ada bandeng presto, ada bandeng asap, dan juga ada bandeng otak-otak. Selain itu kami juga mempunyai bonggolan. Bonggolan itu sama dengan empek-empek, tapi empek-empek khas Pangkah. Kami juga mempunyai kerupuk. Kerupuk itu kami mempunyai 4 orang UMKM. Ada kerupuk Besawon, ada kerupuk Apsal, ada kerupuk Tajung, dan juga amplang. Selain itu kami juga mempunyai gerinting. Gerinting itu terbuat dari udang. Udang tapi bukan udang seperti yang biasanya. Kami memakai udang cendana. Kami juga mempunyai peyek. Peyek juga itu ada beberapa macam. Ada 2 UMKM di sini. Ada peyek kemuduran dan ada juga peyek sergep. Di situ peyek juga mempunyai beberapa varian. Selain kacang, itu ada juga ebi atau udang kering, atau ada juga dari teri, ikan teri. Selain itu juga ada abon bandeng, ada stik bandeng, stik kulit bandeng. Itu diambil dari kulitnya bandeng. Juga ada kuker. Kuker itu kami mencoba untuk memix antara abon bandeng dengan olahan kuker. Untuk pemasarannya itu sebelum ada Koperasi Merah Putih, kami secara online dan offline. Tapi alhamdulillah kami sudah sampai di pusat oleh-oleh, baik itu yang ada di Surabaya, Gresik, dan wilayah sekitar Pangkahwetan. Lebih dari sekedar hadir,
Koperasi Desa Merah Putih Pangkahwetan bergerak lebih jauh. Didukung oleh pemerintah, mereka menjadi jantung komunitas yang menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan gula dengan harga lebih terjangkau bagi masyarakat sekitar. Di samping itu, Koperasi Desa Merah Putih Pangkahwetan juga memiliki layanan kesehatan yang bekerja sama dengan puskesmas. Layanan ini menyediakan konsultasi kesehatan bagi anggotanya. Usaha logistik dan distribusi koperasi turut membantu jalannya bisnis dengan memiliki armada dan juga menjalin kerjasama dengan stakeholder lainnya. Sementara itu, dalam mengelola UMKM, Koperasi Desa Merah Putih Pangkahwetan berkolaborasi dengan Koperasi Wanita Sekar Arum untuk menyediakan berbagai produk olahan ikan bandeng dan udang. Kalau di sini kami sama Koperasi Merah Putih itu kami masih diadakan pelatihan-pelatihan saja. Baik itu cara keuangan, tentang keuangan, terus bagaimana untuk digital marketingnya, seperti itu saja. Baru masih tahap seperti itu. Kalau untuk pemasaran tetap mereka membantu, sangat-sangat membantu dengan mencoba menjual di toko yang ada di Koperasi Merah Putih. Setelah ada Koperasi Merah Putih itu mempunyai suatu wadah atau tempat, di situ kami pengolah UMKM itu mencoba mendisplay barang-barang kami yang ada di Koperasi Merah Putih. Jadi kami di sini berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih. Mereka membantu penjualan kami maupun baik itu secara online maupun offline. Alhamdulillah omset untuk UMKM itu alhamdulillah sudah bertambah. Yang awalnya kami per tahun bisa 100 sampai 200 juta, sekarang sudah sampai di 250 sampai 300 juta. Karena di situ juga para pegawai dan juga pengurus yang ada itu mencoba untuk mempromosikan produk-produk yang ada olahan ikan itu di teman-temannya atau mungkin di tempat-tempat lainnya. Harapan dan keinginan kita terkait dengan Kopdes ini, terutama saya berharap kepada pemerintah, khususnya kepada mitra-mitra Kopdes, untuk menjadikan Kopdes ini sebagai prioritas utama. Dengan semangat yang kita miliki tentu harus diimbangi dengan ketersediaan barang-barang yang mau kita beli, sehingga masyarakat dengan mudah bisa kita akses. Ini bukan lagi cerita tentang keterbatasan. Koperasi Desa Merah Putih Pangkahwetan adalah sebuah manifesto, bukti nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang berhasil. Harapan kami semoga sesuai dengan visi kami, KDMP Pangkahwetan ini bisa mandiri. Walaupun begitu kami tetap butuh support dari pemerintah, terutama dari jaringan kemitraan seperti Bulog, IT Food, dan kemudian Pertamina dan juga Himbara terkait dengan permodalan. Kita harus saling bahu-membahu, saling bersinergi, saling berkolaborasi sehingga KDMP ini tidak hanya berjalan bulanan maupun tahunan tapi berkelanjutan. Jadi pada akhirnya kita akan menciptakan sebuah ekosistem usaha yang saling berkelanjutan. Harapan saya itu dan juga teman-teman semuanya, semoga omset dari penjualan kami tetap meningkat. Terus tetap diadakan pelatihan-pelatihan, diadakan promo-promo, diikutkan bazar-bazar, diikutkan pameran-pameran. Karena selain kita menjual seperti itu, kita juga harus ketemu dengan buyer-buyer. Dan itu kami sangat mengharapkan dukungan dari Koperasi Merah Putih. Ke depan tentunya kami ingin KDMP itu terus berbuat banyak, terutama di sektor perikanan budidaya, supaya kami lebih sejahtera, lebih terakui, lebih terapresiasi, karena pembudidaya atau petani tambak itu jati diri dan identitas kami sebagai warga Pangkahwetan, Kabupaten Gresik. Tentu ini harapannya bisa meningkatkan pendapatan khususnya bagi pelaku usaha di sektor kelautan perikanan, baik pembudidaya, pengolah, nelayan, maupun pemasar, mampu mendapatkan pendapatan yang lebih baik dengan keberadaan Koperasi Desa Merah Putih di desa tersebut. Harapan kami di seluruh Indonesia, program-program yang ada saat ini kan tentu
diharapkan nanti akan hadir di desa tersebut bisa dimanfaatkan lebih optimal kembali. Kolaborasi dari berbagai pihak telah menjadikan Koperasi Desa Merah Putih Pangkahwetan tumbuh menjadi sebuah harapan baru di pesisir yang harus dijaga bersama.